Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiatul Nadira Awalia Munte. Di sini saya akan menjelaskan bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model masyarakat Indonesia secara luas. Ciri bahasa baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah, seperti contoh di bawah ini. Penjelasannya seperti ini. Kalimat ini salah. Mengapa? Karena struktur kalimatnya terpengaruhi oleh bahasa Inggris. Padahal is di sini adalah sebagai to be, artinya tidak perlu diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka yang benar itu adalah itu salah. 3. Bukan merupakan ragam bahasa sehari-hari. Nah, jadi dalam bahasa baku ini tidak menggunakan bahasa percakapan yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Jadi bahasa baku lebih terdengar formal dan resmi. 4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Dalam bahasa baku, imbuhan harus diberikan secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya, dan penggunaan imbuhan secara eksplisit dapat menampilkan makna sebenarnya sehingga kata tersebut mudah dimengerti. Berikut contohnya. Perhatikan teman-teman, menurut pakar sejarah mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa Selandia. Kalimat tersebut adalah salah karena mengandung struktur rancu karena terdapat kata menurut dan mengatakan dalam satu kalimat. Jadi yang benar adalah menurut pakar sejarah, Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Selandia, atau pakar sejarah mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Selandia. 5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Pemakaian ragam bahasa baku disesuaikan dengan konteks kalimat sehingga dihasilkan kalimat yang lebih sesuai. Aku cuma mau ngasih tahu kalau besok cuma satu matkul doang yang masuk. Itu kalimat yang salah. Yang benar adalah saya hanya memberitahu bahwa besok hanya ada satu mata kuliah yang akan masuk. Tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Nah, dalam bahasa baku, rancu itu penilaiannya relatif. Tetapi dalam bahasa baku diusahakan tidak ada makna ganda sehingga kalimatnya itu lebih efektif. Baik teman-teman, kita perhatikan kalimat ini. Masyarakat merumuskan sejumlah norma sosial sebagai pedoman bertingkah laku. Bahkan agar semua warga memenuhi norma sosial, masyarakat juga menyepakati sanksi bagi mereka yang melanggar. Nah, kita lihat kata sanksi di sini ditulis menggunakan huruf G. Itu adalah salah. Mengapa? Karena apabila kata sanksi ditulis dengan huruf G, itu artinya adalah keraguan. Seharusnya kata sanksi di sini agar sesuai dengan konteks kalimat itu adalah dengan kata huruf K menjadi sanksi, dengan huruf K yang artinya adalah hukuman. Nah, di sini kita akan membahas fungsi bahasa baku. A. Bahasa baku sebagai pemersatu. Bahasa baku sebagai fungsi pemersatu adalah kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan dalam masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. B. Bahasa baku sebagai fungsi pemisah. Bermaksud bahwa ragam bahasa baku itu dapat memisahkan atau membedakan penggunaan bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan tidak formal.
C. Bahasa baku sebagai fungsi harga diri. Bermaksud pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya. Hal ini demikian karena ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari daripada lingkungan keluarga atau lingkungan sehari-hari. D. Bahasa baku sebagai fungsi kerangka rujuk. Bermaksud bahwa bahasa baku itu akan dijadikan pengukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan bahasa yang benar secara umum.